Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Enang Purwati, mahasiswa Teknik Industri Universitas Pancasila. Dalam video kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang mengenai modul manufaktur pada UDU 18. Nah, sebelum kita masuk ke modul manufakturnya, pertama-tama kita harus membuat skenarionya terlebih dahulu. Skenario apa yang akan dibuat dalam modul manufaktur ini. Nah, seperti yang di layar, ini saya sudah membuat skenarionya ya. Ya, ini ada PT Kita Manufaktur. PT ini akan memproduksi mobil mainan Lego tipe rendah dengan jumlah minimumnya itu harus 7. Tetapi ternyata persediaannya kurang, saat ini hanya 6. Jadi PT Kita Manufaktur ini akan memproduksi satu lagi di mobil Lego tipe rendah. Nah, sebelum membuat produknya kita harus tahu dulu ya bill of material yang membangun produk ini. Ini BOM-nya sudah ada ya. Seperti ini. Nah, dibuat BOM-nya seperti ini. Nanti ada 3 BOM. Di sini ada frame ban tipe rendah, bodi mobil tipe rendah, dan mobil tipe rendahnya. Nah, ini nama komponennya yang menyusunnya nanti apa saja. Saya sudah ada juga. Saat kita sudah membuat BOM-nya, tentunya pertama-tama kita harus membuat perusahaannya dulu. Perusahaan PT Kita Manufakturnya. Dan kita akan membuat usernya juga, user-user yang berperan dalam PT Kita Manufaktur ini. Jadi pertama kita akan membuat PT Kita Manufaktur ya, perusahaannya. Ini bisa langsung masuk ke UDU 18-nya di bagian setting di sini, di user dan companies, terus pilih companies. Nanti akan tampilannya akan seperti ini ya. Ini nanti langsung saja bisa pilih new. Tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, ini nanti isi sesuai dengan skenario yang dibuat ya. Ini kita bisa langsung masuk ke UDU-nya. Agar saya contohkan dengan langsung ya. Ini kita sudah di bagian setting ya. Kita pilih setting di sini. Ini sudah di bagian setting. Nah, di bagian user dan companies kita pilih companies ini. Nah, ini saya sudah membuat ya agar mempermudah nanti. Kalau ingin membuat baru kita langsung saja pilih new. Nah, di sini kita langsung nama company-nya apa, address-nya, alamatnya apa, currency-nya apa. Nah, ini bisa langsung isi sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ini yang sudah kita buat di PT Kita Manufaktur. Ini. Nah, setelah selesai membuat company-nya, langkah selanjutnya kita harus membuat user yang berperan. Di skenario ini nanti ada 4 user yang berperan seperti yang terlihat ini. Nanti kita ada staf produksi, sales, inventory, dan accounting. Untuk membuat user, ini bisa langsung ke masih di bagian setting, di user dan companies. Dan nah, yang sekarang kita harus pilih usernya. Tampilannya nanti seperti ini, kita pilih user. Tampilannya nanti akan seperti ini. Untuk awalnya kita isi sesuai dengan usernya siapa dan perannya apa ya. Contohnya ini misal finance dan accounting. Ini masih di bagian setting. Kalau di UDU 18-nya ini masih di bagian setting ya. User dan company sini kita pilih user. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini sudah saya buat juga ya. Ada 4. 5 dengan administratornya dengan adminnya. Ini kita kalau ingin membuat baru langsung saja klik new. Nah, kita namanya, emailnya, dan user tipenya kita pilih internal, dan perannya ini sebagai apa, sales kah, accounting, service, atau inventory. Ini kita nggak usah simpan, kita contoh saja ya, misal yang warehouse ini. Nah, ini yang warehouse, user internal, warehouse bagian inventory, ini kita ganti menjadi user.
kita bisa langsung simpan ya. Bisa ini kita langsung simpan, save manually. Nah, ini jangan lupa harus ada emailnya ini, dan untuk mengganti passwordnya bisa di bagian setting ini, action ini, ke change password. Nah, ini passwordnya bisa langsung diganti ya. Ini karena saya sudah membuat, jadi saya tidak akan mengganti passwordnya. Ini ingat-ingat, untuk email dan password ini akan dibutuhkan jika kita akan masuk ke Odoo-nya sebagai user warehouse ini. Nah, ini pembuatan user sudah selesai ya. Setelah kita sudah selesai membuat company dan usernya, kita bisa langsung membuat BOM-nya untuk produknya. Nah, sebelum membuat BOM-nya, tentu saja kita harus membuat komposisi BOM-nya ini. Nah, komposisi ini kita bisa langsung membuat produknya di bagian modul manufaktur. Kita pilih ke products, dan kita pilih products lagi, dan kita bisa langsung pilih new. Seperti yang ini ya. Kita di modul manufaktur ini, di bagian products, ini kita pilih products. Nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Kita membuat produk baru, kita langsung new saja. Tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa langsung isi sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan produk yang akan yang menjadi komponen BOM-nya. Ini sudah di Odoo 18-nya, kita langsung pilih bagian inventory. Ini inventory ya. Oh bukan, kita masuk ke manufaktur. Maaf, tadi salah. Kita masuk ke manufaktur, kita masuk ke products, pilih productsnya. Nah, ini saya sudah membuat ya, karena cukup banyak produknya agar mempercepat. Tapi kalau ingin membuat baru, kita bisa langsung new product di sini. Nah, isi sesuai dengan apa yang diinginkan dengan BOM yang sudah dibuat tadi. Nah, ini harga jualnya, harga pembeliannya. Ini isi sesuai dengan yang ini ya. Ini kita nanti langsung save manually aja, karena tidak saya buat, ini langsung saya aja. Nah, ini produk-produk yang sudah dibuatnya. Setelah kita membuat produknya, otomatis kita bisa membuat bill of materialnya. Nah, sesuai dengan skenario, nanti kita akan ada 3 bill of material seperti di gambar ini ya. Kita masih di modul manufacturing. Ini modul manufacturing, kita pilih bagian produk, pilih bill of material. Nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Kita pilih new, dan tampilannya nanti, tampilan awalnya akan seperti ini. Ini kita isi sesuai dengan bill of material yang sudah kita buat di skenario awal. Nah, ini masih masuk di modul manufacturing, pilih bill of material. Nah, ini saya sudah membuatnya ya, sesuai dengan skenario, ada 3 agar nanti mempercepat. Kalau ingin membuat baru, kita langsung klik new. Nah, ini tampilan awalnya. Kita isi produk yang ingin bill of material ini produk apa, kita isi namanya, referensinya, dan komponennya. Tentu saja kita langsung saja add line. Di sini ada komponennya. Misal kita ingin membuat frame banti perendah. Nah, add line-nya, komponennya kan di bill of material tire ya. Nah, ini nanti akan terotomatis ya. Langsung saja. Nah, kalau langsung ke save manually, karena ini kita sudah membuat, ini saya tidak nge-save ya. Nah, ini kita sudah membuat BOM-nya sesuai dengan skenario, kita ada 3. Nah, untuk membuat bill of material ini kita sudah sampai di sini. Semoga pembahasan saya tadi tentang bill of material ini bisa dapat dipahami untuk yang melihat ya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semua.